Seorang gadis buta bernama Sophie mendapatkan kesempatan sebuah pekerjaan unik, yaitu menjaga kucing peliharaan. Ditambah lagi, bayarannya sangatlah mahal. Oleh karena itu, dia harus meyakinkan ibunya untuk mengizinkannya mengambil pekerjaan itu. Hal itu lumrah karena jarak tempatnya bekerja sangatlah jauh, sekitar 100 mil lebih. Sebelum dia pergi, ibunya memintanya untuk mendownload aplikasi See4Me sebagai penolongnya jika suatu waktu dibutuhkan. Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi bantuan yang dikhususkan penyandang tunanetra. Namun Sophie tidak menggubris saran ibunya dan buru-buru pergi menuju tempat pekerjanya. Tibalah dia sampai di sebuah rumah besar yang sangat jauh dari tetangga karena berada di tengah hutan. Majikannya adalah seorang hampir menjanda karena dalam tahap perceraian. Dia mempercayakan kucing kesayangannya kepada Sophie sebagai perawat. Ditambah lagi, dia itu buta. Dia tidak akan melakukan hal-hal buruk sewaktu di rumahnya. Sebelum majikannya pergi, dia memberikan kata kunci untuk pintu masuk rumah itu. Karena semua pintu dikunci otomatis yang terhubung langsung dengan alarm. Setelah majikannya pergi untuk bekerja, Sophie menghubungi teman kecilnya yang biasa membantunya di setiap pekerjaannya bernama Cam. Cam membantunya menelusuri setiap detail ruangan dalam rumah itu. Chalet vibes. I heard my voice traveling. Fireplace. Nothing. Just nature. Okay, on your left you have stairs leading to. Kemudian Sophie mengambil botol anggur bernilai $4.500 dan membujuk Cam untuk menjualnya di pasar lelang. Cam sangat marah kepadanya dan memutuskan untuk tak membantunya lagi. Pointing the way. Hingga malam pun tiba, sekelompok perampok masuk ke dalam rumah itu. Mereka adalah Arnie sang pemimpin, Otis sang petarung, Dave sang pembobol, dan satu lagi sebagai dalangnya, yaitu Rico, yang merupakan suami majikan Sophie. Mereka bertiga tak merasa kesulitan untuk masuk ke dalam, karena Rico mengetahui kata kuncinya. Mereka berniat membobol berangkas berisi 98 miliar rupiah. Sementara itu, Otis berjaga di luar rumah sambil mengontrol pekerjaan mereka sepenuhnya. Di saat yang sama, Sophie meraba-raba benda di sekitarnya untuk mengecek kondisi rumah, karena dia merasa ada orang lain selain dirinya. Arnie mendengar suara langkah Sophie dari atas. Selanjutnya dia mulai memeriksa keadaan di lantai atas sambil menyuruh Dave untuk segera melakukan bagiannya, sedangkan Otis disuruh berjaga-jaga di sekitar ruangan. Hey, quiet. Pekerjaan Dave menghasilkan suara yang sangat membuat bising. Hal itu membuat Sophie yakin bahwa ada penyusup. Sophie kemudian menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Dikarenakan lokasi Sophie sangat jauh dari jangkauan, 911 memintanya untuk bersabar sambil menunggu petugas datang. Okay, stay calm. Help is on the way. How long? Given your location, I can't be sure exactly. Tetapi Sophie tidak mau berdiam diri dan ingin segera kabur dari rumah itu. Akhirnya dia meminta bantuan aplikasi See4Me. Beruntung petugasnya sangat cermat dan tanggap dalam melaksanakan tugasnya. Namanya adalah Kelly. Berbekal panggilan video call, Sophie dipandu pergerakannya dengan pedoman arah jarum jam. Aksi saling mencari dan menemukan terlihat begitu menegangkan. Berkali-kali mereka hampir saling berpapasan, namun entah kenapa sutradara film ini sangat pintar membuat adegan terlihat sangat menarik untuk disimak. Dan semakin menggemaskan dikala Sophie tak sengaja menyenggol vas bunga. Arnie bergegas mendatangi suara jatuhnya benda itu yang kebetulan ruangannya berada bersebelahan dengannya. Namun Sophie sudah tak berada di sana. Setelah bersembunyi cukup lama, Sophie tak mau lagi mendengar arahan dari Kelly. Dia ingin segera kabur dari sana, tetapi keburu disergap oleh Otis dan menyebabkan panggilan mereka terputus. Sophie! Sophie, can you hear me? What the hell are you doing, man? Kelly begitu panik dan meminta bantuan kepada 911 untuk membantunya.
Selanjutnya, Otis melaporkannya kepada Ernie. Ernie menelpon Rico untuk membuat keputusan. Namun Sophie yang ketakutan mengatakan bahwa dia adalah gadis buta. Dia berjanji tidak akan melapor kepada polisi. Rico juga memastikan bahwa Sophie bukanlah ancaman. Namun Rico memerintah Ernie untuk mengusirnya dari rumah itu. Menyadari lebih baik mati daripada tersiksa berminggu-minggu tersesat di hutan, Sophie mengusulkan untuk ikut bekerja sama dengan mereka dan meminta bagian. Akhirnya disepakati 5% untuk Sophie jika berhasil mengelabui polisi yang akan mengecek keadaan ke dalam rumah ini nantinya. Scott, I'm at 6 Golden Lake. Hello? Hello, this is Deputy Brooks from the sheriff. Dia adalah petugas Brooks, polisi yang mendatangi rumah itu. Sophie menjelaskan bahwa laporannya itu keliru karena yang dia pikir merupakan penyusup adalah suara TV yang lupa dia matikan sebelum dia tersadar dari mabuknya. Namun petugas Brooks tidak mudah mempercayai hal itu. Dia memaksa menerobos masuk ke dalam rumah dan memeriksa ke beberapa sudut ruangan. Karena dia rasa tidak ada tanda-tanda penjebolan, akhirnya petugas Brooks berpamitan. Sambil menahan pintu, dia bertanya kepada Sophie, "Apakah mereka berada di dekatmu?" Sophie menjawab, "Saya sangat yakin tidak ada orang lain selain diriku." Namun tiba-tiba ponsel Sophie berdering dan membuat petugas Brooks membantunya untuk mengambilkannya. Tetapi Sophie terburu-buru mematikan ponselnya karena takut panggilan itu berasal dari Kelly. Jika itu terjadi, maka serinya sudah bagiannya. No, it's okay. Gelagat aneh tersebut membuat petugas Brooks semakin curiga terhadapnya. Kemudian petugas Brooks menerima panggilan radio yang melaporkan bahwa ada petugas C4Me meminta bantuan untuk gadis buta bernama Sophie, di mana dia terjebak dengan 3 penyusup di rumahnya. Seketika itu, petugas Brooks memasang kuda-kuda dan meminta mereka semua untuk menyerah. Sorry. Where are they? I don't know. Mula-mula Ernie menyerahkan dirinya atas dasar melindungi rekan kerjanya yang lain. Kemudian polisi itu menghubungi rekannya yang lain untuk segera merapat. I'm gonna ask you one last time. Where are they? There's two. Namun, Otis tidak mengerti maksud Ernie tersebut. Dia malah menyerang petugas Brooks dan membuat pistolnya terlempar. Kemudian Sophie mengambilnya dan bersembunyi dari mereka. Akibat serangan itu, polisi Brooks mengembuskan nafas terakhirnya. Get back to the safe. We've got 20 minutes before our backup gets here. Mereka bertiga sangat kacau dan tidak mengira akan terjadi seperti ini. Membunuh polisi, hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selanjutnya fokus mereka adalah tetap menjalankan aksinya. Sementara itu, Ernie dan Otis memburu Sophie. Mereka masing-masing sudah kehilangan kepercayaan kepadanya dan menganggapnya sebagai ancaman, mengingat dia sedang bersenjatakan pistol. Sophie berjalan tak karuan sambil menelpon Kelly. Kelly memintanya untuk berdiam sejenak di ruangan itu untuk menghela nafasnya yang terengah-engah. Tak disangka, Ernie juga masuk ke ruangan itu. Okay. Let him get a little closer to you. Okay. Kemudian Kelly meminta Sophie untuk mengarahkan ponsel dan pistolnya ke arah Ernie. Ernie membujuk Sophie untuk kembali bersama mereka untuk mengambil bagiannya. Namun, Kelly memerintah Sophie untuk menembak Ernie atas dasar ancaman yang sangat nyata. Awalnya Sophie sangat ragu dengan perintahnya karena dia tidak tahu keadaan yang dia alami sebenarnya. Namun setelah Kelly memberitahukannya bahwa Ernie memegang pisau, akhirnya Sophie beneran menembak tepat di dada Ernie 2 kali. Ernie tewas di tempat. Sophie buru-buru keluar dari sana. Okay, he's down. We need to keep moving. They probably heard the gunshots. Kejadian itu membuat Otis semakin beringas untuk segera membunuhnya. Sampai akhirnya mereka bertemu dan Sophie berhasil menembak Otis. Otis terjatuh. Namun dia kembali bangkit untuk berusaha menyerang Sophie. Sophie menembakkan pelurunya dengan membabi buta, namun tidak tepat sasaran. Suara Kelly sudah tak didengarkan lagi. Tembakan berikutnya akhirnya berhasil melumpuhkan Otis untuk selamanya.
Sementara itu, Dave masih terlalu fokus dengan pekerjaannya dan tidak mengetahui nasib rekan-rekannya. Menyadari sisa baterai ponsel milik Sophie tinggal 5%, yang artinya mereka tidak bisa berkomunikasi selanjutnya. Kelly meminta Sophie untuk bersembunyi sambil menunggu bantuan datang. Namun Sophie malah memutuskan untuk mendatangi Dave yang pada saat itu dia telah berhasil membuka brankas. Kali ini Sophie sangat mengandalkan instingnya. Sebelum Dave melihat ke belakang, Sophie menembaknya. Namun tembakannya meleset. Dave memohon Sophie untuk tak menembaknya dan dipersilahkan untuk mengambil semua uang itu. Namun Sophie meminta Dave untuk menyerahkan dirinya kepada polisi nanti. Dave merasa tidak perlu menuruti perintah Sophie. Diam-diam dia mengambil beberapa ribu dolar sebagai upahnya. Selanjutnya Dave berusaha mengambil pistol yang ada di tasnya. Namun keburu ditembak oleh Sophie dan dia pun tewas. Setelah semuanya tewas, Sophie berjalan pelan-pelan mencari letak brankas itu dan mengambil beberapa ratus ribu dolar untuknya. Kemudian dia bersembunyi untuk menghindari Rico yang berjalan pelan mencarinya. You worried? Sophie! You want your car? Sebenarnya Rico adalah orang yang menepati janji. Dia menawarkan semua bagian anak buahnya untuknya. Namun Sophie memutuskan untuk bersembunyi dan mematikan semua lampu. Dengan kata lain, dia tidak berpihak dengan Rico. Rico berusaha mencari Sophie untuk membunuhnya sebelum polisi datang. Karena merasa putus asa, tidak segera menemukan Sophie, Rico menembakkan beberapa pelurunya ke berbagai arah untuk menakuti Sophie. Padahal mereka berada dalam satu ruangan, di mana di ruangan itu tersungkur mayat Ernie. Sophie mengambil ponsel Ernie dan menggunakannya untuk menghubungi Rico. Dengan cara itu, dia bisa mengetahui posisi Rico. Rico yang kaget tidak mengantisipasi serbuan peluru dari Sophie. Dia tewas di tempat. Beberapa hari kemudian, Sophie dijemput oleh ibunya dari rumah sakit. Ibunya sangat menyesal atas kejadian yang ditimpanya. Gajinya dari pekerjaannya telah habis dipakai untuk pengobatannya. Sophie hanya tersenyum mendengar keluh kesah ibunya itu, karena di dalam tasnya tersimpan ratusan ribu dolar yang diambil dari brankas tadi.